Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Vidya Desmila dengan NIM 24003202. Video ini saya buat bertujuan untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Etri Wahyuni MPD. Pada video ini saya akan membahas materi tentang hakikat manusia, hakikat agama, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, sunnah dan ijtihad sebagai sumber kedua ajaran Islam, akidah, dan yang terakhir yaitu syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Ada 4 ungkapan di dalam Al-Quran yang menunjukkan makna manusia, yaitu kata Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, dan Bani Adam. Kata Al-Bashar merujuk pada konteks fisik dan biologis yang menunjukkan sisi jasmani dan aspek biologis manusia. Yang kedua, Al-Insan. Al-Insan ini merujuk pada manusia yang diciptakan dengan akal, pikiran, dan perasaan, juga kesadaran. Yang ketiga, kata Al-Nas menunjukkan manusia adalah makhluk sosial. Yang keempat, Bani Adam menunjukkan manusia adalah keturunan Nabi Adam. Selanjutnya, proses penciptaan manusia dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawmal izama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Pada surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi dijelaskan bahwa manusia berasal dari sulatin atau saripati tanah, kemudian dijadikan menjadi setetes air mani atau nutfah. Kemudian nutfah tersebut dijadikan menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian segumpal darah dijadikan menjadi segumpal daging atau mudghah, dan segumpal daging tersebut dijadikan tulang belulang. Kemudian dijadikanlah makhluk yang sempurna, yaitu manusia. Tugas manusia diciptakan ke muka bumi yaitu menjadi Abdullah atau hamba Allah yang menyembah kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan menjadi khalifah di muka bumi sebagai yang memakmurkan dan memelihara bumi. Materi yang kedua yaitu hakikat agama. Agama merupakan fitrah atau kebutuhan bagi manusia, yaitu keyakinan dasar manusia terhadap keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta yang ditunjukkan dalam norma-norma, nilai-nilai ajaran yang ditunjukkan pada perilaku kehidupan manusia. Ruang lingkup agama mencakup nilai-nilai keyakinan yang disebut dengan akidah, mencakup nilai-nilai norma atau hukum disebut dengan syariah, dan nilai-nilai perilaku disebut dengan akhlak. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ditulis secara mutawatir dalam berbahasa Arab dan memberikan pahala bagi siapa yang membacanya. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan yang terpenting. Al-Quran memberikan tuntunan dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan pengobat dan pembeda
bagi hak dan yang batil. Yang keempat, sunnah dan ijtihad sebagai sumber setelah Al-Quran. Sunnah merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Sunnah merupakan segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi yang didengar oleh sahabat dan kemudian disampaikan ke orang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat lalu disampaikan kepada orang lain berupa ucapan. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak membantah akan perbuatan itu. Ijtihad merupakan pemikiran para mujtahid yang berikhtiar dengan seluruh kemampuannya untuk menggali ajaran Islam kemudian menetapkan hukumnya. Metode ijtihad diantaranya yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' adalah seluruh kesepakatan imam mujtahid antara umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i terhadap kejadian atau kasus. Selanjutnya qiyas, yaitu menggabungkan kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian yang ada nasnya. Akidah merupakan landasan keimanan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Akidah merupakan pedoman baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Akidah juga disebut dengan fondasi keimanan. Di dalam akidah membahas tentang yang pertama disebut dengan al-ilahiyat, yaitu membahas tentang keseluruhan ketuhanan, baik dari zat Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Yang kedua disebut dengan an-nubuwat, yaitu membahas tentang keseluruhan kenabian. Yang ketiga, ar-ruhaniyat, yaitu membahas tentang hal-hal yang gaib seperti malaikat dan jin. Yang keempat disebut dengan sam'iyat, yaitu membahas tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia, seperti kehidupan di alam barzakh. Syariah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari kata syara yang berarti jalan yang ditempuh oleh air. Syariah merupakan seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini serta mengikat seluruh umat Islam. Syariah ini juga disebut dengan hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi adalah segala peraturan Allah yang diberikan kepada manusia untuk bertindak, seperti wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Sedangkan hukum taklifi adalah cara dalam melaksanakan hukum wada'i, seperti sebab, syarat, dan penghalang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh di kehidupan sehari-hari. Pada hakikat manusia disebutkan sebagai makhluk yang mempunyai jasmani, akal, dan rohani. Contohnya berolahraga, yaitu menggunakan jasmani, belajar menggunakan akal, dan berdoa menggunakan rohani. Selanjutnya, pada hakikat agama, yaitu hakikat agama ini disebutkan sebagai pedoman hidup manusia. Contohnya melaksanakan sholat, membuat hati kita tenang dan merasakan makna hidup. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Contohnya larangan melakukan zina dan perintah melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu sunnah dan ijtihad sebagai sumber kedua dalam hukum Islam. Contohnya yaitu
Sunnah ini mengacu pada perbuatan dan perkataan serta ketetapan Nabi. Contohnya yaitu mengucapkan salam. Dan selanjutnya yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan dasar atas Tuhan. Contohnya berserah diri kepada Allah dan meyakini takdir yang diberikan oleh Allah itu baik. Yang terakhir yaitu syariah. Syariah adalah aturan Islam yang mencakup ibadah dan kehidupan sosial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak melakukan riba dan jujur saat berdagang. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang hakikat manusia, hakikat agama, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, sunnah dan ijtihad sebagai sumber kedua ajaran Islam, akidah, dan syariah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.